Halo cuy, balik lagi dengan saya adminnya DPS, dipersingkat saja. Oke cuy, kali ini saya akan suguhkan beberapa video yang lagi jadi perbincangan akhir-akhir ini. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan kalau video ini hanya hiburan saja, jadi jangan terlalu diambil serius. Jadi tanpa banyak ngebangus nggak jelas di awal, langsung saja kita ke inti videonya. Di awal kita punya video di mana ada seorang ukti yang sedang nongkrong di pinggir danau. Namun nongkrongnya ukti itu di sana malah jadi bahan cibiran dari netizen. Itu karena ternyata ada rombongan TNI yang lewat di sana. Jadi netizen berkata kalau si Uhti yang ada di video lagi caper sama para TNI. Lagian siapa juga yang mau nongkrong di tempat yang jelas-jelas terlihat panas kayak di video. Orang mah nyari tempat nongkrong yang bagus dan yang adem, tapi ini malah nyari tempat panas. Iya sih, belakangnya danau dan mungkin terlihat estetik, tapi ya udahlah ya, terserah dia saja mau apa. Selanjutnya ada video yang menghebohkan warga Riau cuy. Ceritanya itu ada seorang yang menyebarkan video kalau dia dan keluarganya itu tidak disambut dengan baik ketika datang ke sebuah rumah sakit yang bernama RSUD Arifin Ahmad. Nah, ketika si perekam dan keluarganya tiba di sana, tak ada satupun yang datang membantu. Padahal di sana terlihat ada beberapa perawat yang sedang nongkrong cuy. Tampak di video kalau orang-orang itu tampak acuh ketika si perekam dan keluarganya datang. Tapi saya juga kurang tahu ini kejadiannya itu bagaimana. Karena ada yang bilang kalau yang ada di video itu bukan perawat, melainkan mahasiswa yang sedang belajar. Cuma ya, biarpun mereka bukan perawat, tapi gak semestinya mereka acuh begitu. Karena kan mereka semua ke depannya akan jadi dokter atau perawat. Kalau dari sekarang saja mereka sudah kelihatan gak pedulian sama pasien, apalagi ketika udah jadi dokter. Tapi gak tahu juga kejadian sebenarnya itu seperti apa, karena ada banyak kabar yang berbeda-beda di sini dan yang jelas itu belum kelihatan. Saran saya sabar dulu dan cari tahu yang benar itu yang mana sebelum mengutarakan pendapat. Oke, selanjutnya ini ada video yang banyak dibicarakan dan dikritik oleh para mahasiswa dan sarjana tentunya cuy. Nah, di sini ada SMA swasta di Purwokerto yang sedang mengadakan acara perpisahan, tapi konsepnya kayak acara wisuda kampus, kayak sarjana gitu cuy. Padahal mereka semua yang ada di video itu masih anak SMA dan guru-guru di sana tentunya adalah guru SMA. Nah, yang jadi kontroversi acara itu benar-benar dibuat mirip kayak acara wisuda gitu. Kalian bisa lihat sendiri kalau para murid dan guru yang ada di video menggunakan pakaian khas wisudawan dan guru-guru besar mulai dari baju, toga sampai kalung kehormatan. Netizen berpendapat kalau acara ini terlalu berlebihan apalagi mengenai kalung kehormatan yang dikenakan oleh para guru gitu cuy. Setahu saya kalung kehormatan itu hanya bisa dipakai oleh guru-guru besar atau profesor. Dan kalau guru-guru ini cuma lulusan S1 kayaknya belum layak. Tapi ya ada beberapa orang yang setuju dengan acara tersebut karena menganggap kalau itu akan jadi pengalaman menarik untuk para siswa. Cuma yang jadi pertanyaan lainnya itu apa semua orang tua murid setuju gitu cuy. Secara kan acara beginian pastinya butuh biaya besar. Kan kasihan gitu cuy buat orang-orang yang hidupnya pas-pasan atau kurang mampu. Itu tentu akan membebani mereka. Oke, lanjut. Seorang camat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan diduga melakukan perbuatan tercela di kantornya.
Terlihat di cuplikan video ada dua orang berlawanan jenis di satu ruangan yang sama. Dan yang mencurigakan itu pakaian yang mereka gunakan itu tidak lengkap. Ada yang kurang di bajunya cuma pakai kaos dalam. Dan ada yang kurang di bagian celananya. Menurut informasi yang ada di video adalah Pak Camat dan bendaharanya. Video ini pertama kali viral yaitu ketika rekaman CCTV di kantor Pak Camat bocor ke internet. Dan tentu saja itu membuat netizen berkata kalau Pak Camat dan bendaharanya melakukan hubungan terlarang. Namun Pak Camat membantah tuduhan tersebut dan mengatakan kalau bendaharanya itu masih sepupuan dengannya. Jadi dia pikir mungkin gak apa-apa kalau gak pakai baju karena yang ada di sana itu keluarganya. Jadi dia pikir mungkin gak apa-apa kalau gak pakai baju karena yang ada di sana itu keluarganya sendiri meskipun itu sangat tidak normal. Dan karena kejadian tersebut Pak Camat dan bendaharanya langsung dipecat. Menurut pihak terkait katanya mereka berdua ini memang punya indikasi hubungan terlarang. Tapi entah ya, tidak ada informasi lain yang bisa saya dapat dari kejadian tersebut. Selanjutnya ada sebuah video haru sekaligus membuat bahagia. Karena di zaman sekarang yang mana orang-orang pada acuh dan bodoh amat sama orang lain, terlihat ada dua bocil yang sedang membantu seorang pedagang. Di jalan yang menanjak itu dua bocil itu terlihat membantu mendorong gerobak dari belakang yang mana itu sudah cukup langka terlihat di zaman sekarang. Dan ini adalah bukti kalau didikan orang tua atau orang yang mendidik mereka itu berhasil cuy. Karena bocil itu ibarat kertas putih yang masih kosong. Seperti apa adab seorang anak ke depannya itu akan tergantung dari penulisnya. Dan yang satu ini adalah salah satu contoh yang berhasil. Good job buat orang yang bisa mendidik anak-anak sampai jadi seperti ini. Sampai punya pikiran untuk membantu orang lain. Dan selanjutnya ini beda sekali dengan yang tadi cuy. Kalau yang tadi itu bikin senyum bahagia, tapi kalau yang ini bikin kesel dan juga kecewa. Terlihat di video ada seorang abang ojol yang sedang mengobrol dengan pedagang pinggir jalan, seperti sedang memesan sesuatu. Tapi ketika si ojol pergi malah ada sesuatu yang hilang di gondol si abang ojol. Kita saksikan videonya. Padahal lagi sama-sama cari rezeki, tapi si abang ojol ini malah ngambil rezeki orang. Ini entah ya ojol beneran atau cuma orang yang sedang nyamar jadi ojol untuk melakukan tindakan kejahatan. Tapi kalau itu beneran ojol itu pastinya sungguh sangat disayangkan cuy. Karena kan yang namanya ojol pastinya akan bekerja sama dengan UMKM atau pedagang-pedagang kayak di video. Kalau kelakuan si abang kayak begini, nanti siapa yang mau bekerja sama dengan si abang? Itu imbasnya akan ke diri sendiri cuy. Terakhir ada warga di Kabupaten Karo yang membagikan penampakan proyek misterius. Ada proyek saluran irigasi atau parit gitu cuy. Tapi penempatan dan tujuan dibangunnya itu bikin bingung. Kita saksikan videonya. Ini ada parit, ya parit proyek pemerintah. Nah ini kiri dan kanannya itu tanah warga. Katanya buatnya tuh nggak pakai permisi, ya. So ya SOP-nya kalau ada parit berarti untuk mengalirkan air, ya kan, mengalirkan air. Dibuatlah ini dana pemerintah nih. Kita lihat di ujungnya, adakah air untuk mengalir? Ternyata di ujungnya tidak ada apa-apa.
Nggak ada apa-apa ya bang ya? Iya, nggak ada air, Jadi sumber airnya pun nggak ada bang. nggak ada. Ini di desa mana nih bang? Desa Kutarayat, Kuta Rakyat nih bro. Kecamatan Nemanteran, Ah, Karo. tengok inilah ujungnya. Udah mah gak ada izin, tujuan gak jelas, dan proyek juga kayaknya belum kelar dibangun. Ini kalau beneran proyek pemerintah ini perlu untuk diusut, karena mencurigakan sekali gitu cuy. Takutnya ini proyek bikinan oknum pejabat yang dikasih anggaran untuk bangun parit sejauh 1 kilometer, tapi yang dibangun cuma 10 meter. Kan itu sangat membagongkan sekali kalau anggaran parit 1 kilometer masuk semua ke kantong oknum pejabat. Oke cuy, kita sudah di ujung video. Itulah tadi beberapa kejadian yang akhir-akhir ini sedang viral dan jadi perdebatan. Kalau kalian suka silahkan like dan subscribe. Saya adminnya DPS pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.